udah mulai. Jadi kali ini kita sama Fatwa. Hai. Fatwa kesibukannya di Jerman itu ngapain, Fatwa? Aku kesibukannya di sini ngapain? Ini jawab serius gak? Kesibukannya sekarang sih lagi Ausbildung tahun pertama, guys. Masih Probezeit. Oke, Probezeit tahun pertama Ausbildung. Iya. Ausbildungnya di bidang apa? Ausbildungnya di bidang Heilerziehungspflege. Tahu gak apa tuh? Ayo, apa tuh? Heilerziehungspflege. Heilerziehungspflege itu tuh dari 3 kata. Heil, Erziehung, dan Pflege. Oke. Ya intinya sih kayak semacam keperawatan dan kesehatan untuk orang-orang berkebutuhan khusus gitu deh. Dan ada pendidikannya juga karena Erziehung kan. Iya. Ya. Ratusan negara lain, kenapa kok memilih Jerman sebagai negara tujuan untuk merantau? Kenapa ya? Awalnya sih pengen banget ke Amerika sebetulnya dari pas zaman SMA tuh bener deh. Cuman gara-gara semenjak presidennya jadi Donald Trump kan, terus ya dia kan rasis banget lah ya orangnya, kalian pada tahu. Jadi itu tuh kayak perlahan-lahan mengubur mimpi aku gitu loh. Aduh, sedih banget. Iya, terus ya udah akhirnya pas kuliah kebetulan diterimanya di sastra Jerman. Itu juga awalnya emang nggak direncanain mau masuk sastra Jerman sih, asal pilih aja karena ada temen yang udah keterima di situ. Ya udah aku asal pilih itu, dapatnya itu. Oke. Ya udah, dan ternyata setelah belajar bahasa Jerman seru juga gitu, bahasanya seru gitu, challenging banget nih. Kan, ya? Challenging banget, susah banget. Jadinya ya semakin tertarik untuk belajar bahasa Jerman. Dan di sastra Jerman juga kita kan belajar apa sih, kulturnya juga kan ya, budayanya ya budayanya juga. Jadinya ya semakin penasaran aja Jerman yang sesungguhnya tuh kayak gimana kan. Belum lagi suka fans bola juga nih, suka nonton sepak bola. Kalau aku kayaknya nggak banget. Fans Bayern Munchen. Waduh. Ya apalagi kan pas zaman 2014 itu loh yang Jerman menang World Cup. Iya. Wah, itu rame banget waktu itu ya. Iya, makanya. Benar. Sebetulnya cita-citanya tuh pengen nonton sepak bola di Jerman. Udah kesampaian belum? Belum. Di sini kan juga ada stadion VfB, tapi VfB. Iya. Entah kenapa belum kesampaian, belum ada waktunya aja. Terus keburu corona juga. Iya sih, gara-gara corona nih kita nggak bisa ngapa-ngapain, bosen banget tau gak sih? Ya sudah lah ya. BTW, ini lagi bersalju teman-teman. Iya. Wow, putih-putih kita keliling. Fatwa keliling. Tuh bagus ya, putih guys. Cakep ya. Ya ampun, kita lagi di Jerman. Shine bright like a diamond banget lagi. Oke, kita lanjut nomor 2 teman-teman. Boleh ke kiri sedikit? Boleh. Oh ya, becek ya. Becek. Oke, pertanyaan nomor 2 adalah ekspektasi seorang Fatwa sebelum ke Jerman dulu gimana sih? Sesuai nggak sama realitas sekarang? Maksudnya apa sih bayanganmu negara Jerman tuh kayak gimana sih pada saat kau belum pernah ke Jerman? Waktu belum ke Jerman, kau mikirnya negaranya bersih banget, tepat waktu banget, atau kayak gitu-gitu lah ya? Yang tipis Deutsch gitu kan ya? Ya, terus kenyataannya, kenyataannya ya tergantung orangnya sih ada ya. Tapi overall gitu, kalau misalnya punya termin emang harus tepat waktu, apalagi termin penting kayak termin dokter juga nggak dipungkuli gitu. Iya, biasanya kita malah disuruh tunggu kan? Iya, pokoknya termin kayak wawancara itu penting banget. Atau termin apalagi ya, besuh rumah, bersih tigung rumah. Terus ya pokoknya termin-termin penting lah. Cuman kadang kalau misal termin yang untuk ketemu orang supaya buat jalan-jalan, buat jalan-jalan itu kadang nggak pungkuli juga sih. Ya, tergantung orangnya lagi ya. Iya betul. Oh benar. Apalagi di kerja juga tuh harus pungkuli, soalnya aku pernah dimarahin tahu. Telat 5 menit dong dimarahin. Aduh, kasian banget ya. Apalagi masih azubi gitu kan. Jadi harus cari aman. Kalau nggak cari aman gawat nanti. Telat 5 menit padahal. Telat 5 menit doang dimarahin teman-teman. Ya begitu. Udah gitu dibombardir juga lagi di SMS. Dulu pas zaman di Killspec tahu. Oh iya? Sampai di SMS sama si itu cewek yang itu. Oh kayaknya tahu deh, kayaknya pasti tahu lah yang deket sama suamimu itu. Oke. Banyak kuda di sini. Iya, sini banyak kuda teman-teman, ada EO-nya di belakang. Nah, terus apa lagi tadi Fatwa? Ya, orang Jerman tuh orangnya direct juga guys. Itu pemikiran stereotip ya? Iya, stereotipnya direct katanya sih gitu. Jadi langsung orang Jerman gitu. Kalau marah ya udah marah di situ aja gitu. Ya. Padahal di belakangnya ternyata mereka suka ngomongin juga sih. Iya, jadi ya tergantung orangnya lagi ya kan. Maksudnya di belakang juga ada
adalah cewek-cewek Jerman yang tetap suka ngomongin di belakang juga ada gitu. Julid pasti ada. Jadi sama lah, namanya manusia di seluruh dunia. Nggak pernah nggak ada yang julid. Gitu lah ya. Oke, kalau lanjut yang nomor 3 ya. Iya boleh. Sebagai seorang hijabers nih ya, Iya. yang di Indonesia tuh biasa menjadi mayoritas kan. Nah, kamu sekarang tinggal di Jerman tuh gimana sih perasaannya? Dan pernah mengalami diskriminasi nggak? Perasaan aku setelah pindah ke Jerman sebagai hijabers gitu ya. Ya, Ya aku senang-senang aja, merasa aman-aman aja gitu karena aman ya? ya so far alhamdulillah sih aku dipertemukan dengan orang-orang yang baik gitu. Ya, ya. Baik itu di lingkungan rumah, Ya, di lingkungan pekerjaan yang mereka suportif, alhamdulillah gitu. nggak membeda-bedakan gitu ya? Iya, nggak membeda-bedakan. Cuman ya pernah ada masanya di luar gitu. Mm-mm. Pas di kolam renang sih aku pernah mengalami pengalaman buruk. Oke, di kolam renang kenapa Iya, itu coba? jadi aku kan berenang sama temen-temen aku tuh. Ya, Kita emang pakai jilbabnya jilbab kaos biasa sih harusnya kan. Oke. Kalau mau berenang tuh pakai jilbab yang pakai bahan khusus yang iya, buat ya berenang aku gitu lupa kan. namanya. Iya, Ya, iya, itu apa sih ada. bahannya? Pokoknya gitu dah. Pokoknya bahan baju berenang aja Iya, gitu. bahan baju berenang. Ya, ya. Nah, Ditegur itu sama pas orang. aku berenang, iya ditegur sama si bademeisternya. Bademeister tuh apa ya? Bademeister tuh kayak penjaga kolam renang Oh, lah, iya. semacam Iya. itu lah. Kalau Iya. ada orang yang kelelep gitu ya kan. Iya. Jadi Sama- dia yang jagain. Iya, sama Itu bademeister. ditegur akhirnya. Ditegur terus Oke. ditanya, "Ini baju renang Anda?" gitu. Terus Oke. kita bilang, "Iya, ini baju renang." gitu. Ya, Tapi ya. kok bahannya gini, kaos gitu. Ya, ya. Jadinya kalau misal bahan kaos ya nggak boleh. Akhirnya aku dibilangin sama bademeisternya kayak gini, Anda boleh berenang di sini tapi lepas jilbab Anda atau enggak pergi dari sini. Wah, itu kalau itu Gitu. ngeselin banget sih. Maksudnya kalau harus sampai lepas jilbab Iya. ya. Ya jahat sih soalnya. Jahat sih. Soalnya aku juga pernah pengalaman sebelumnya ya, berenang di kolam renang sebelumnya pakai jilbab kaos yang sama juga. Ya, ya. Dan bademeisternya nggak gimana-gimana, nggak respon gitu. Ya, Cuman ya. pas di situ aja. Berarti itu kayaknya personal ya, lebih ke orangnya kali ya. Iya. Agak sensi ya. Mungkin kita juga nggak tahu pasti sih. Aku pribadi nggak tahu pasti sih di Jerman harus banget yang pakai dari bahan itu atau enggak atau Kayaknya gimana? iya deh, kayaknya iya. Kayaknya Soalnya memang soalnya harus. kan kalau misalkan yang pakai kaos tuh kan pas kena air jatuhnya jadi Jatuhnya lebih jadi- berat iya, gitu, jadi lebih berat berat. Jadi Iya, bener takutnya sih. tenggelam gitu. Ya sih. Mungkin ya ada benernya juga. Ya di Cuma satu sisi emang salah aku toleransinya juga. beda. Tingkat toleransinya berbeda ya. Iya, dengan kolam renang yang lain. Ya gitu lah ya. Iya. Terus pernah satu lagi di Apa itu? kereta. Di kereta? Di kereta tapi cuman diliatin sinis aja sih sama kakek-kakek gitu. Dari pas Oke. aku duduk, Ya. aku kan duduknya pas banget depan si kakek-kakek itu. Dari Ya. pas aku duduk sampai si kakek-kakek itu turun, kakek-kakek tuh ngeliatinnya sinis banget. Kayak nggak kedip-kedip gitu loh ngeliatinnya. Oke. Ya udah. Ya. Pasti ada sih orang-orang kayak gitu, tapi cuek aja lah ya. Iya. Selama lebih banyak yang baik kan, kenapa kita harus mikirin yang sedikit itu Iya, ya? Yang betul. julid-julid yang nggak suka gitu ya kan? Ya tapi overall lebih banyak orang baiknya kok, Iya, orang iya. Jerman. Bagus lah ya. Bagus. Jadi buat temen-temen yang hijabers nggak usah takut lah kalau mau ke Jerman. Nah, nggak perlu takut jadi ya. Masih banyak orang baik, banyak banget malah. Ya. Dan yang suportif juga banyak. Siap. Ya. Iya sih. Kamu pakai lapis-lapis nggak sih? Lapis-lapis, celana lapis, baju lapis. Oke. Aku kalau udah bersalju gini pakai lapis tuh lapis 3 loh. Bajunya Celana. lapis 3, emang Iya, serius. nggak ini Sal. Kok masih tetap bisa masuk ke jeansnya sih? Masih lah. Aku selalu cari jeans tuh yang rada melar gitu loh. Oh, jadi pertanyaan yang nomor 4 di sini rame teman-teman karena di sebelah sana ada jalan tol. Harusnya Oh, itu iya, jalan benar. tol. Kayaknya gitu. Terus ada pesawat juga dari pesawat tadi lalu juga lalang. Jadi ya sudah lah ya. Semoga kalian tetap dengar, jadi Fatwa harus teriak-teriak nih. Also, Jerman dan Indonesia kan memiliki budaya dan pergaulan yang berbeda banget nih ya Fatwa. Ada tips nggak sebagai seorang hijabers untuk bertahan hidup di Jerman tapi tetap bisa bergaul dengan baik? Tipsnya, pertanyaan bagus. Ya jangan sampai lupa diri aja sih. Jangan sampai lupa diri ya. Iya, jangan sampai lupa diri. Ya emang sebetulnya kan kita berteman boleh sama siapa aja ya, Ya. nggak boleh rasis juga Ya. gitu ya. Kalau bisa juga biar
nggak lepas dari agama ya, gimana ya bahasanya, ya biar nggak lupa diri itu, biar nggak lupa prinsip diri gitu kali ya. Iya, selain punya prinsip, gabunglah ikut pengajian. Oh, di sini tetap ada pengajian ya? Tetap ada pengajian. Pokoknya di kota-kota besar tuh pasti ada pengajian, guys, temen-temen gitu. Jadinya ya enak aja sekalian silaturahim, terus makan-makan paling penting. Makan-makan ya, ada makanan Indonesia yang paling penting ya kan. Bener. Terus udahnya bungkus-bungkus makanan aja. Aduh, nanti ketahuan sama ibu-ibu ini loh, ibu-ibu pengajian. Ya intinya itu sih, jangan sampai lupa diri, bergaul mah sama siapa aja boleh. Oke, tapi tetap bisa bergaul ya. Penting open gitu kali ya. Open, betul. Kalau kamu gimana? Maksudnya kamu tiap kalau bergaul sama orang sini gimana ya ngomongnya ya? Oh iya, aku gitu paham pertanyaannya. Iya, maksudnya karena beda bahasa juga kali ya, jadinya emang kadang kalau ngobrol sama mereka tuh kadang nyambung, kadang nggak nyambung gitu. Ya, itu juga rada susah kan kalau bercandaan kan. Jadinya juga gitu. Jadinya udah emang ada orang Jerman yang tipenya sabar dan ada juga yang nggak sabar gitu ya. Tipe yang sabar tuh maksudnya yang mau berteman sama kita gitu, yang mau mendengarkan kita ngomong pelan-pelan pakai bahasa Jerman, dan ada juga yang nggak sabaran gitu, yang emang yang mikirnya apa sih nih orang ngomong apa sih gitu kan ya. Jadi yang baik aja gitu ya. Iya, jadinya ya udah kita juga kan nggak bisa maksa orang lain untuk suka sama kita kan. Jadinya ya udah kita temenannya sama orang yang mau temenan sama kita aja, sama yang nggak mau temenan sama kita ya udah nggak dipaksa. Ya udah lah, buang waktu gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu makanan ya kan. Susah nggak sih cari makanan halal di Jerman? Sehari-hari makan apa? Makan makanan Indonesia terus, mahal kan? Makan hati. Ya, sebetulnya banyak juga sih toko halal kok di Jerman, toko Turki. Jadi nggak susah kok nyari makanan halal. Restoran juga banyak yang halal. Tapi kamu masakan Indonesia tiap hari atau masakan halal? Maksudnya ya masakan halal ya pasti gitu. Tapi kan maksudnya masakan Indonesia tiap hari gitu. Oh, kalau aku sih emang lidahnya lidah Indo banget ya, jadinya. Tapi roti makan? Bisa. Ya kalau sarapan mungkin aku udah rada-rada kejermanan lah ya, bisa dibilang gitu, karena aku kalau sarapan udah nggak bisa makan berat lagi. Paling makannya ya roti atau musli gitu, pakai susu atau pakai buah atau pakai yogurt. Gitu doang. Tapi kalau makan siang ya tergantung mood juga sih, mau masakan Indo atau masakan Jerman, tapi seringnya pengennya masakan Indo sih. Iya sih, aku juga gitu. Cuman aku kadang tuh kalau toko Asia itu tuh mahal banget gitu mahal kan. Banget sih. Kalau kita bandingkan sama makanan-makanan yang gampang di supermarket ala kadarnya gitu ya kan, itu jauh lebih murah, susu lebih murah, daging lebih murah, daging ayam lebih murah. Bener. Sapi juga murah, apapun murah gitu ya kan. Mungkin karena Sela udah berkeluarga kali ya, jadinya apa sih emang mikirnya harus double gitu. Apa sih namanya, kalau mau belanja kan maksudnya nggak buat sendiri gitu, tapi buat keluarganya juga. Kalau aku kan masih sendiri, jadinya ya mahal juga, ya udahlah jabanin aja buat sendiri, ini porsi sendiri. Pokoknya makan enak ya. Pokoknya makan makanan Indonesia. Iya bener. Oke. Jadi pokoknya makanan halal gampang dicari ya di sini ya, nggak perlu khawatir. Iya. Apalagi di kota besar. Kalau di kota besar semua ada. Jadi ada toko Turki kau bilang? Iya, toko Turki biasa sih yang jualan daging halal tuh emang di toko Turki aja. Jadi itu tentang ngebelehnya ya, ngebelehnya itu beda gitu. Disembelihnya berbeda ya. Iya. Oke. Kayaknya aku pernah dengar tentang itu, tapi nggak tahu pasti jelasnya kayak gimana. Ya, jadi kalau misalkan maksudnya daging halal tuh kan daging yang disembelih gitu kan. Sebelum dipotong juga pakai bismillah dulu sebelum disembelih tuh. Oke. Tapi kalau daging yang nggak halal tuh yang mungkin pakai mesin kali ya, motongnya kayak banyak banget sapinya itu langsung dipotong kayak apa ya, perusahaan gitu lah ya. Di tempat apa sih namanya? Pemotongan. Iya, tempat pemotongan hewan gitu lah ya. Ya kasihan banget sih. Iya sih. Ya bener sih, ada bagusnya juga. Oke deh, terus sampai segini aja sesi kita kali ini dengan Fatwa. Terima kasih Fatwa. Semoga isinya berbobot ya. Kalau nggak berbobot tanya lagi aja ke Sela. Bisa langsung komen di videonya, nanti Fatwa yang balas ya. Iya, boleh lah, boleh. Oke deh, yaudah. Cus. Ciao. Iya, sayang banget kalau udah begini. Susah kalau mau main.